Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Saiful selaku dosen pada mata kuliah Ilmu Kalam. Yang kami banggakan juga teman-teman PBA 1D seiman dan seperjuangan. Baik, kami dari kelompok 4 yang berjumlahkan 3 orang yang bernama saya sendiri, Muhammad Karnasda Putra Yunika, dan kedua teman saya yakni Mbak Akhfa Nazifa Asia dan Mbak Aisyah Bunga Timur. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya, atau kehendaknya sendiri. Berdasarkan paham tersebut dapat dipahami bahwa paham Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution menegaskan bahwa nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk terhadap qadar atau kadar Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, faham ini dikenal dengan nama free will dan free assure. Next, latar belakang munculnya aliran Qadariyah. Di sini ada beberapa pendapat tentang munculnya Qadariyah. Yang pertama, menurut Harun Nasution, kemunculan Qadariyah erat kaitannya dengan masalah perbuatan manusia, bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Berbeda dengan Jabariyah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dengan meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, beliau mengemukakan sejarah timbul paham ini. Qadariyah muncul sebelum paham Jabariyah. Paham Qadariyah muncul pada periode terakhir sahabat, yaitu ketika timbul perdebatan tentang qadar atau ketetapan Tuhan. Terkait penolakan terhadap qadar ini, para ulama salaf dan para imam telah membantah tentang pendirian kaum Qadariyah, Jabariyah, dan bid'ah kedua golongan ini. Yang ketiga, menurut Ibnu Nabatah, beliau merupakan seorang ahli penulis kitab Syahrul Uyun, mengatakan bahwa orang yang mula-mula mengembangkan paham Qadariyah adalah seorang penduduk Irak. Pada mulanya ia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, dan akhirnya menjadi Nasrani lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi mengambil paham Qadariyah. Yang keempat, menurut Abu Zahra, beliau menyimpulkan bahwasannya kaum muslimin pada akhir masa Khulafaur Rasyidin dan masa pemerintahan Muawiyah ramai membicarakan masalah qada dan qadar. Sekelompok umat Islam sangat berlebihan dalam menindakkan hak memilih bagi umat manusia. Mereka adalah kaum Jabariyah. Sedangkan kaum Qadariyah sangat berlebihan dengan pendapatnya bahwa semua perbuatan manusia adalah murni keinginan manusia yang terlepas dari keinginan atau kehendak Tuhan.
Namun demikian, meski para pakar berbeda pendapat tentang latar belakang kemunculan Qadariyah, para ahli hampir sepakat bahwa Ma'bad al-Juhani adalah orang yang pertama kali di kalangan kaum muslimin menyampaikan paham periode sahabat. Selanjutnya, keyakinan dan tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Pada masa ajaran-ajaran paham Qadariyah segera mendapat pengikut yang cukup, sehingga khalifah pada masa pemerintahan Bani Umayyah segera mengambil tindakan dengan alasan demi ketertiban umum. Ma'bad al-Juhani dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dia sendiri dihukum mati di Damaskus tahun 80 Hijriah atau 690 Masehi. Setelah peristiwa ini, maka pengaruh paham Qadariyah semakin surut. Akan tetapi dengan munculnya paham Mu'tazilah sebetulnya dapat diartikan sebagai penjelmaan kembali dari paham-paham Qadariyah. Sebab antara keduanya terdapat persamaan demikian filsafatnya, yang selanjutnya disebut sebagai kaum Qadariyah Mu'tazilah. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk pencetus aliran Qadariyah. Yang pertama, Ma'bad al-Juhani, meninggal dunia tahun 80 Hijriah. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir sekitar tahun 64 Hijriah. Ia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mengikutinya juga banyak. Ia mempromosikannya demikian pemikiran itu secara terang-terangan. Di samping orang-orang yang mengikutinya juga banyak. Namun bid'ahnya ini mendapat penentangan yang sangat keras dari kaum salaf, termasuk para sahabat yang masih hidup ketika itu, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, Ghailan ad-Dimashqi, dialah yang mengibarkan pengaruh cukup besar seputar masalah-masalah takdir sekitar tahun 98 Hijriah, dan juga dalam masalah ta'til atau mengingkari sebagian-sebagian sifat Allah dan masalah irja. Yang ketiga, Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam pada tahun 34 Hijriah. Dia memadukan antara faham Khawarij dan Syiah, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang belum bisa kami sampaikan. Paham Qadariyah. Nama Qadariyah sebenarnya merupakan ejekan terhadap pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi yang artinya kaum Qadariyah adalah majusi umat ini, dalam kurung umat Islam. Demikian pula hadis lain yang artinya golongan Qadariyah itu merupakan golongan yang menentang Allah dalam masalah qadar. Dikatakan majusinya umat Islam karena berpendapat bahwa Allah itu hanya berbuat baik saja, sedang yang membuat keburukan adalah manusia dan juga syaitan. Paham ini menimbulkan adanya dua pencipta, sebagaimana dalam agama Majusi atau Zoroaster, yaitu mempercayai adanya Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Adapun pendapat-pendapat mengenai Qadariyah. Yang pertama, bahwa kalamullah Al-Quran itu baru. Oleh sebab itu adalah makhluk. Mereka mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan akal semata-mata, tidak mengambil dari hadis Rasulullah maupun pendapat salaf. Yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah yang azali, seperti ilmu, kudrat, hayat, dan lain-lain. Juga menolak riwayat bahwa manusia dapat melihat Allah dengan mata kepala sendiri di akhirat nanti. Demikian pula menolak adanya siksa kubur. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Allah hanya berbuat baik saja, sedang yang membuat buruk atau jahat adalah syaitan. Dari sebagian pendapat-pendapat di atas, dapatlah kita ketahui bahwa golongan Qadariyah sangat menghargai akal pikiran manusia.
menempatkan ikhtiar manusia dalam status yang tinggi melebihi kekuasaan Tuhannya yang menentukan segala perbuatannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada salah tulisan atau perkataan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi hari ini bisa membawakan manfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukron. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.